bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat paket pelajar pada hotspot Mikrotik, di mana paket pelajar ini hanya dapat mengakses WhatsApp dan Zoom. Sedangkan yang selain paket pelajar itu akan dapat mengakses semua jaringan yang ada di internet. Oke, langsung saja di sini saya akan perlihatkan dulu untuk topologinya. Sini ada satu Mikrotik yang terhubung ke internet, lalu terhubung ke access point, di mana access point ini terbagi ke device yang dimiliki oleh pelajar atau student, dan ke profile dari klien yang normal atau selain pelajar. Nah, di sini kedua profil ini sama-sama menggunakan network IP 192.168.10.0/24. Nah, jadi untuk yang IP ini atau network ini silakan saja sesuaikan dengan IP di tempat kalian. Oke, langsung saja di sini yang pertama saya akan set dulu untuk Mikrotiknya. Sini yang pertama saya set dulu untuk interface-nya agar kita tidak bingung. Di sini saya memberikan nama interface-nya adalah internet. Lalu yang kedua, Ether 2 saya gunakan untuk interface dari hotspot. Lalu di sini saya akan set untuk IP address dari hotspotnya. Ini 192.168.10.1/24. Saya arahkan ke Ether 2 hotspot. Oke, lalu saya akan set juga untuk DNS-nya. Nah, di DNS ini saya akan masukkan IP DNS dari provider yang pertama. Lalu saya masukkan juga untuk IP lokal gateway dari client hotspot, yaitu 192.168.10.1 allow remote request. Oke, berikutnya di sini saya akan buat untuk NAT-nya. Sini NAT-nya tentu saja source NAT, lalu out interface ke Ether 1 internet, action-nya masquerade. Oke, setelah itu saya akan buat untuk root-nya. Gateway-nya tentu saja ke IP gateway dari provider. Oke, di sini saya tes dulu apakah Mikrotik saya sudah bisa terhubung ke internet. Oke, sini sudah terhubung ke internet. Oke, berikutnya di sini saya akan melakukan setup hotspot terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya buka IP lalu hotspot. Sini saya pilih di bagian server, kita pilih hotspot setup. Kita arahkan interface-nya ke Ether 2 hotspot. Kemudian next saja. Oke, di sini misalnya saya berikan nama hotspotku.net seperti ini. Oke, berikutnya kita menuju dulu ke bagian DHCP server. Di bagian network di sini saya set dulu DNS-nya juga. Oke, setelah itu berikutnya saya akan menuju ke bagian user profile. Nah, di bagian kita menuju dulu ya. Kita menuju dulu ke user profile. Nah, di sini saya pertama akan membuat untuk profile klien yang normal atau non student. Di sini misalnya saya berikan normal seperti ini. Nah, di sini karena saya akan menandai traffic upload dan download dari profil normal ini, maka di sini saya akan memberikan di bagian incoming packet mark. Di sini saya berikan misalnya upload normal. Sebentar, saya harus sesuaikan dengan mangle-nya terlebih dahulu. Oke, di sini normal upload. Lalu di sini outgoing-nya normal download seperti ini.
in. Oke, normal download seperti ini. Oke, apply. Lalu kita buat untuk profil pelajar. Di sini misalnya saya berikan nama pelajar seperti ini. Lalu di bagian incoming paket mark, di sini saya berikan upload pelajar seperti ini. Saya lihat dulu harus sesuai. Oke. Sorry, sepertinya di sini ada yang salah. Oh, sudah benar di sini. Kemudian saya buat lagi untuk yang pelajar. Di sini incoming paket marknya pelajar upload, lalu outgoing paket marknya pelajar download. Nah, kemudian di sini saya juga akan menambahkan sebuah address list dengan nama pelajar. Apa fungsi dari address list di profil ini? Yaitu untuk klien-klien pelajar yang menggunakan user yang masuk di profil pelajar ini, maka otomatis nanti akan terbentuk address list dengan nama pelajar di sini untuk menandai IP dari user yang masuk di profil pelajar ini. Dan address list ini terbentuk secara otomatis karena di sini kita membuat di profilnya address list dengan nama pelajar seperti ini. Nah, lalu di sini karena usernya saya berikan saja 100, jadi semua kita hanya membuat satu user saja dengan nama pelajar itu sudah bisa digunakan untuk 100 device. Jadi ini sih tergantung kebijakan kalian untuk user ini, apakah ingin membuat beberapa user yang masuk di profil pelajar ini atau hanya membuat satu user saja untuk bisa digunakan banyak device. Jadi ini tergantung kalau di yang user ini. Oke, kemudian kita apply. Nah, berikutnya di sini setelah kita membuat user profile, berikutnya saya akan buat user dulu. Nah, di sini misalnya untuk yang IZ di sini ini adalah klien yang biasa atau yang normal. Saya masukkan ke profil normal seperti ini. Jadi nanti kita akan lihat perbedaan dari yang klien normal dan klien yang khusus untuk pelajar. Nah, di sini untuk yang pelajar saya berikan usernya misalnya pelajar, passwordnya pelajar seperti ini, profilnya juga ke pelajar atau student. Apply seperti ini. Oke, berikutnya di sini saya akan membuat address list khusus untuk WhatsApp dan Zoom. Nah, di sini saya sudah punya beberapa address list for WhatsApp dan address list for Zoom. Nah, kedua address list ini saya masukkan dalam satu nama address list, yaitu dengan nama WA Zoom. Kita bisa di sini listnya adalah WA Zoom, baik untuk yang WhatsApp maupun untuk yang Zoom. Jadi untuk kalian jika ingin membedakan antara WhatsApp dan Zoom, maka silakan bisa juga ambil yang ini. Jadi di sini kan sudah saya berikan keterangan kalau yang bagian atas ini adalah WA atau WhatsApp, sedangkan yang di bagian bawah ini adalah Zoom. Nah, kalau kalian ingin pisahkan ya nama address listnya dibuat berbeda saja seperti itu. Nah, untuk kasus ini saya buat dengan satu nama, jadi saya gabungkan antara WhatsApp dan Zoom. Saya buat dulu yang untuk WhatsApp. Oke, ini untuk yang WhatsApp. Berikutnya saya masukkan juga untuk yang Zoom. Oke, seperti ini. Oke, di sini sudah muncul untuk WA dan Zoom seperti ini.
Ini adalah address list untuk WhatsApp dan Zoom. Jadi address list ini adalah gabungan antara WhatsApp dan Zoom. Nah, berikutnya kita akan buat untuk di filter rules. Apa yang akan kita buat di filter rules ini yaitu untuk memblok semua koneksi dari user yang masuk di profil pelajar. Lalu kita akan hanya mengizinkan untuk koneksi WhatsApp dan Zoom saja, seperti itu. Oke, saya buka lagi. Ini. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk yang filter rule ini. Nah, di sini keterangannya saya berikan komen drop internet pelajar. Only WA dan Zoom are allowed. Seperti ini. Sini forward. Advance-nya di sini dari source address list pelajar, yaitu source address list dari user profile pelajar ini. Kita bisa lihat di sini adalah address listnya pelajar. Saya masukkan di sini. Nah, lalu di sini WA Zoom ini tentu saja address list yang kita buat tadi di sini. WA Zoom ini adalah yang ini, sedangkan yang pelajar ini itu dari profile pelajar yang kita buat di sini. Oke. Lalu berikutnya di bagian action saya drop. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian destination address list WA Zoom itu ada tanda seru, berarti pelajar akan di drop koneksinya kecuali yang mengarah ke WA Zoom ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga berikutnya kita akan buat sebuah mangle untuk koneksi Zoom ini. Tapi sebelum saya membuat mangle-nya, di sini saya akan buat dulu satu address list lagi dengan nama privat lokal. Lalu di sini saya masukkan seluruh IP atau network dari hotspot. Di sini saya berikan di sini namanya adalah 192.168.10.0/24 dengan nama address list privat lokal. Apa fungsi dari privat lokal ini akan kalian lihat nanti pada saat saya membuat mangle-nya. Seperti ini, saya apply. Jadi dimasukkan network dari Ether2 hotspot ke address list privat lokal. Oke, berikutnya saya akan buat untuk mangle-nya. Yang pertama saya akan buat dulu mangle untuk yang student untuk WhatsApp and Zoom seperti ini. Saya copy. Oke. Berikutnya saya buat lagi mangle untuk yang non student atau yang klien normal. Tapi kita lihat dulu di sini mangle untuk yang pelajar. Di sini saya buka dulu untuk yang mangle pelajar. Nah, kita bisa lihat di sini ada forward jump to hotspot. Jadi koneksi dengan chain forward itu akan kita lompatkan ke jam target hotspot. Nah, jam target hotspot ini apa? Jam target hotspot ini nanti akan berdasarkan dari incoming paket mark dan outgoing paket mark, baik untuk profil pelajar maupun untuk profil yang normal ini. Jadi nanti pada saat ada yang login, otomatis akan terbentuk dynamic mangle dengan nama chain hotspot. Nah, jadi forward ini akan diarahkan ke chain yang terbentuk secara dynamic tersebut pada saat ada klien yang login, klien hotspot yang login. Oke, berikutnya kita buat untuk jelaskan juga untuk yang mangle ini. Ini adalah mulai dari yang nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah mangle untuk menangkap IP Zoom dan WhatsApp secara otomatis. Nah, yang untuk nomor 1 ini kita bisa lihat di sini. Di sini chainnya forward, lalu di bagian advance saya berikan destination address listnya selain privat lokal. Nah, inilah yang saya buat tadi. Kenapa saya harus membuat yang address list privat lokal dengan network hotspot? Itu untuk mencegah IP lokal kita dimasukkan ke dalam address list WA Zoom. Jadi di sini saya buat semua koneksi dengan konten whatsapp.net, dengan konten domain whatsapp.net itu akan dimasukkan ke address list WA Zoom
kecuali IP privat lokal kita. Lalu di bagian yang kedua, di sini sama, cuman di sini kita kontennya whatsapp.com. Semua koneksi whatsapp.com akan dimasukkan ke address list WA Zoom kecuali destination address list privat lokal. Lalu yang ketiga itu kontennya wa.me akan dimasukkan ke WA Zoom kecuali IP privat lokal kita. Lalu yang berikutnya adalah zoom.us akan dimasukkan ke address list WA Zoom kecuali privat lokal. Lalu di sini saya buat juga semua koneksi yang menggunakan destination portnya itu adalah seperti ini 3478. Jadi ini adalah destination port dari WA dan WhatsApp, dari WhatsApp dan Zoom. Itu akan dimasukkan ke address list WA Zoom kecuali IP privat lokal kita. Seperti ini. Jadi di sini juga ada untuk TCP dan UDP. Nah, berikutnya untuk yang koneksi ini untuk menandai koneksi download dari profil pelajar dengan port source portnya adalah yang ini, port dari WA dan juga Zoom. In interface-nya adalah Ether1 internet, paket marknya adalah pelajar download. Nah, saya ambil paket mark dari mana? Paket mark ini yang sudah saya buat tadi di bagian profile hotspot ini. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah pelajar download. Nah, pelajar download inilah yang saya ambil dimasukkan ke paket mark ini. Lalu di bagian advance di sini saya masukkan source address list-nya adalah WA Zoom. Lalu action-nya adalah download pelajar koneksi seperti ini. Karena pelajar ini hanya punya koneksi hanya ke Zoom dan WA saja, tidak bisa ke yang lain. Nah, kenapa saya tidak memasukkan destination address list di sini adalah address list dari pelajar? Karena di sini sudah akan ditandai melalui paket mark di profil ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi di sini destination address listnya, tidak perlu dimasukkan lagi pelajar karena sudah ditandai di paket mark ini yang ada di profil dari hotspot pelajar. Oke, lalu ini TCP dan UDP untuk uploadnya. Lalu yang berikutnya adalah untuk koneksi upload dari pelajar. Itu saya balik, kalau tadi downloadnya kita buat address list WA Zoom di source, maka di sini saya balik ke destination address list. Lalu di sini yang tadinya di source port, maka di sini saya gunakan di destination port seperti ini. Lalu in interface-nya tadi kita gunakan Ether1 internet, maka di sini diubah menjadi Ether2 hotspot. Lalu paket marknya kita gunakan yang pelajar upload ini. Sini kita gunakan seperti ini, pelajar upload. Oke. Lalu di sini untuk yang marking paketnya ini sama saja. Di sini standar. Kita ambil connection mark yang sudah dibuat tadi untuk downloadnya. Lalu di sini paketnya kita berikan nama download paket pelajar. Sedangkan untuk yang ini adalah paket mark upload paket pelajar yang kita arahkan menggunakan connection mark upload pelajar con seperti ini. Oke, nah berikutnya kita buat untuk mangle hotspot klien selain pelajar atau non student. Di sini saya copy lagi. Oke, seperti ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk yang selain student saya buat dua marking. Yang pertama memarking untuk Zoom, koneksi Zoom dan WA dari klien yang normal. Kemudian di sini juga saya buat marking selain Zoom dan WA untuk profil normal atau selain pelajar. Jadi di sini sebenarnya bukan hanya paket pelajar saja yang saya tunjukkan cara membuatnya, tapi di sini saya juga akan menunjukkan memisahkan koneksi Zoom dan WA untuk berdasarkan profil pada hotspot. Jadi ini juga sudah masuk dalam ranah Advanced QoS hotspot seperti ini. Nah, untuk yang profil selain pelajar ini, untuk koneksi Zoom dan WA-nya itu kita masukkan seperti ini portnya. Lalu in interface-nya dari arah mana?
paket marknya ini saya gunakan juga yang dari profile hotspot normal seperti ini. Untuk normal upload saya ambil dari incoming paket mark di profile normal ini. Lalu di bagian advance saya masukkan destination address listnya adalah WA Zoom, actionnya adalah upload normal Zoom WA con seperti ini. Nah, lalu yang ini download normal Zoom WA con. Di bagian advance WA Zoom-nya saya taruh di source address list. Lalu di sini untuk source portnya saya taruh port dari WA dan Zoom-nya itu di source port, karena di bagian advance itu kita gunakan source address list dari si WA Zoom, maka portnya juga harus menggunakan yang source port. Lalu in interface-nya adalah Ether 1 internet. Lalu paket marknya saya ambil dari profile normal ini, yaitu normal download seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat lagi untuk Q3-nya. Sekarang kita buat untuk Q3. Tinggal copy paste saja seperti ini. Oke, kita bisa lihat di bagian Q sudah terbentuk seperti ini. Nah, di bagian Q ini ada dua tingkat untuk yang klien normal atau selain pelajar. Di sini ada total download dengan bandwidth maksimum itu 2 Mbps. Lalu di tingkat kedua saya buat dua profile, dua queue. Yang pertama download normal dan download pelajar, only Zoom dan WA. Jadi pelajar ini hanya bisa mengakses Zoom dan WA, karena itu kita hanya melakukan limitasi untuk Zoom dan WA saja dari si pelajar ini, karena mereka tidak bisa mengakses selain Zoom dan WA. Lalu di bagian download normal saya pisahkan traffic dari Zoom dan WA dengan Zoom dan WA dengan yang selain Zoom dan WA seperti ini. Lalu untuk yang download normal ini prioritinya saya berikan priority yang lebih besar untuk Zoom dan WA, sedangkan selain Zoom dan WA itu lebih kecil. Nah, kita bisa lihat juga di sini untuk maksimum limit dari download normal dan pelajar ini sama-sama saya berikan 1 Mbps, karena total downloadnya adalah 2 Mbps. Ini kalau yang masalah maksimum limit itu tergantung dari cara kalian ingin memberikan yang mana yang lebih besar. Jadi silakan diatur. Di sini saya hanya mencontohkan saja. Nah, sedangkan untuk yang di bawah dari parent download normal ini, Zoom WA dan selain Zoom WA itu sama-sama saya berikan 1 Mbps, tapi tentu saja akan lebih diutamakan yang Zoom dan WA karena prioritinya saya berikan 1. Sedangkan yang selain Zoom dan WA itu saya berikan priority lebih kecil, yaitu 2. Nah, untuk total untuk yang upload itu sama kasusnya dengan yang download, hanya berbeda di masalah PC key-nya saja. Jadi kalau yang download itu kita gunakan PC key download default, kalau yang upload saya gunakan PC key upload default. Ini sama antara upload dengan download prosesnya. Oke, berikutnya kita akan coba melakukan testing koneksi dari si klien. Saya nyalakan dulu kedua klien ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang Windows 7 Pro ini akan menjadi klien student. Jadi si Windows 7 Pro ini akan saya gunakan user pelajar, sedangkan yang Win 7 Pro akan menggunakan user IZ tadi yang masuk di profile normal. Nah, kita bisa lihat di sini kan untuk usernya yang pelajar ini akan digunakan oleh yang Win 7 Pro, sedangkan untuk yang IZ ini akan menggunakan Win 7 Pro. Nah, di sini kita akan testing dulu untuk yang Windows 7 Pro sebagai pelajar. Yang pertama di sini saya akan lihat untuk IP dari Windows 7 Pro ini menggunakan IP berapa, mendapatkan IP berapa. Nah, di sini mendapatkan IP 192.168.10.253. Oke, di sini kita akan mengakses halaman login hotspot.net seperti ini.
Nah, di sini saya akan memasukkan user pelajar ini. Pelajar, lalu password juga pelajar. Kalian perhatikan di bagian address list ini, karena di sini di profil pelajar ini, user profile pelajar, di sini saya membuat address list pelajar seperti ini. Kita bisa lihat di sini belum di address list belum ada address list pelajar yang terbentuk seperti ini, tidak ada address list pelajar. Begitu saya login, otomatis di sini akan terbentuk secara otomatis address list dengan nama pelajar. Ini saya coba connect. Nah, seperti ini langsung terbentuk secara dynamic address list dengan nama pelajar dengan IP 192.168.10.253 seperti ini. Dengan IP 10.253 langsung terbentuk secara otomatis dengan address list dengan nama address list pelajar seperti ini. Nah, address list pelajar inilah yang diblok oleh filter rule kita di sini, pelajar. Nah, sekarang kita akan uji untuk yang pelajar ini. Apakah user pelajar ini dengan user profile pelajar itu apakah hanya dapat mengakses WA dan Zoom atau dapat mengakses semua internet. Nah, di sini kalau kita uji harusnya sih dia hanya dapat mengakses WhatsApp dan juga hanya dapat mengakses Zoom saja. Pertama kita uji dengan cara ping ke Facebook misalnya. Sini akan request timeout dan kita akan lihat di bagian filter rules di sini sudah muncul counter seperti ini dan di sini akan timeout seperti ini. Kita coba buka ping ke google.com. Otomatis di sini juga akan timeout dan di sini counternya akan berjalan seperti ini. Oke. Tapi kalau kita melakukan ping ke whatsapp.net pasti itu bisa seperti ini. Ke whatsapp.com juga berhasil. Ping ke web.whatsapp.com juga bisa seperti ini. Nah, sekarang kita uji menggunakan browser. Nah, misalnya di sini saya akses ke YouTube, lalu juga akses ke google.com, dan juga akses ke facebook.com. Sini akan timeout karena diblok oleh mikrotik seperti ini. Ini timeout, ini juga timeout. Nah, ini juga akan timeout, tidak bisa terbuka. Jadi YouTube, Google, Facebook itu tidak akan dapat terbuka di klien pelajar ini seperti ini. Oke, berikutnya kita coba buka WhatsApp. Nah, sini kita akan coba buka WhatsApp dan kita lihat counter dari download pelajar only Zoom dan WA ini. Kita juga bisa lihat di bagian Mangle untuk yang ini agak ini sih, coba kita kecilkan saja, terlalu panjang. Oke, seperti ini saja. Ya, kita bisa lihat counternya di bagian markdown download untuk pelajar ini. Kita akan lihat apakah benar-benar ada counter di sini. Kita coba whatsapp.com yang pertama. Nah, kita bisa di sini ada counter dan di sini yang menangkap traffic dari whatsapp.com ini juga sudah terbuka seperti ini. Dan kita bisa lihat di bagian address list itu otomatis akan menangkap IP WhatsApp seperti ini. Ini ada WhatsApp dan di sini counternya sudah berjalan. Kita bisa lihat di sini counternya berjalan untuk WhatsApp yang saya masukkan di WhatsApp dan Zoom. Oke, berikutnya misalnya saya buka WhatsApp web.
Ini bisa terbuka seperti ini. Oke, berikutnya misalnya di sini saya buka untuk Zoom. Nah, di sini Zoom juga sudah bisa berjalan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat counter dari Q3, download pelajar, only Zoom dan WA itu juga sudah berjalan. Nah, sekarang saya akan coba koneksi Zoom video conference-nya. Oke, di sini saya close dulu. Saya aktifkan kamera dari VM ini. Oke, di sini pertama saya akan nyalakan dulu untuk Zoom di HP saya. Saya akan buat dulu untuk meeting room. Sini saya akan buka untuk Zoom. Oke, di sini 733 5987 2932. Passcode-nya Nah, kita bisa di sini counter untuk pelajar ini sudah berjalan seperti ini. Ini sudah berjalan counternya. Dan kita bisa lihat di sini untuk download pelajar. Seperti dulu untuk HP-nya. Oke, di sini untuk download pelajar only Zoom dan WA sudah muncul grafiknya seperti ini. Dan di bagian upload juga sudah muncul karena si klien pelajar ini mengaktifkan kamera di device-nya seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini pemakaian traffic untuk Zoom. Lalu di sini kita akan testing yang untuk pelajar kita sudah selesai testingnya. Di sini sudah berhasil, di mana si pelajar hanya dapat mengakses Zoom dan WhatsApp saja. Nah, sekarang kita coba untuk yang klien selain pelajar. Sini kita lihat untuk IP-nya. Oke, 251. Nah, untuk klien selain pelajar ini saya gunakan usernya itu adalah IZ dengan profil normal seperti ini. Oke, di sini saya akan coba akses. Oke, nah sekarang kita akan testing untuk yang klien normal ini, apakah bisa mengakses semua internet atau hanya bisa mengakses Zoom dan WA. Nah, yang pertama saya akan ping ke facebook.com. Nah, di sini bisa melakukan ping ke Facebook. Sekarang saya coba ping ke youtube.com. Nah, juga bisa. Sekarang ping ke whatsapp.net, berhasil. Ping ke whatsapp.com berhasil. Ping ke google.com juga berhasil. Ini berarti untuk yang selain student atau selain pelajar itu bisa mengakses semua website di internet. Sekarang kita coba. Pertama saya akses google.com. Oke, bisa. Sekarang saya akses youtube.com, bisa. Ini. Dan kita bisa lihat di sini yang download normal selain Zoom dan WA ini sudah muncul seperti ini. Begitu juga dengan yang upload Zoom selain Zoom dan WA normal seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang saya coba akses misalnya Facebook.
Nah, Facebook juga bisa diakses seperti ini. Jadi untuk yang klien normal, selain Zoom-nya itu sudah berhasil seperti ini, sudah tertandai traffic dan sudah dilimitasi oleh Q3. Berikutnya kita coba yang Zoom dan WA. Sekarang whatsapp.com, berarti yang ini. Nah, di sini sudah muncul counter dari download Zoom dan WA profile normal. Sekarang kita buka WhatsApp web. Nah, bisa juga seperti ini, kelihatan sudah di limit oleh Q3, dan di bagian queue-nya ini sudah berjalan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat saya tadi login, baik itu yang student maupun yang selain pelajar, di sini akan muncul secara otomatis di sini mark paket. Nah, mark paket ini yang kita gunakan ini. Ini kan IP dari pelajar ini. Actionnya adalah pelajar upload, muncul seperti ini. Yang ini juga muncul pelajar download. Nah, di sini juga muncul normal upload. Jadi secara otomatis sesuai dengan yang kita setting di incoming dan outgoing paket mark pada profile hotspot. Nah, misalnya yang pelajar. Ini kita bisa lihat di profile hotspot profile pelajar, kita buat tadi kan di incoming paket marknya pelajar upload. Nah, itu akan terbentuk secara otomatis seperti ini, pelajar upload, pada saat ada yang login di profile ini. Nah, di sini juga yang downloadnya kita bisa lihat. Nah, seperti ini downloadnya muncul juga secara otomatis pada saat klien yang ada di profil pelajar ini login. Nah, dan kita bisa lihat chainnya itu menggunakan chain hotspot. Inilah yang chain hotspot inilah yang kita gunakan di forward jam ini. Kita bisa lihat di sini forward chain forward, lalu actionnya jam ke hotspot, yaitu chain yang ini. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat juga di sini kita akan coba untuk yang klien normal selain pelajar. Untuk Zoom dan WA-nya kita akan coba testing juga. Ini WA sudah kita testing, untuk Zoom-nya saya geser dulu. Saya join meeting dulu. Tujuh 33 59 87 2932. Kita akan lihat counter yang ada di Q3 download Zoom dan WA normal serta upload Zoom dan WA normal. Tentunya karena klien yang normal ini tidak menggunakan kamera, maka pasti uploadnya itu lebih kecil karena tidak menggunakan kamera di Win 7 Pro ini atau yang klien normal ini. Nah, seperti ini. Di sini juga ini adalah klien yang pelajar tadi, sedangkan yang ini adalah IZPC adalah klien yang selain pelajar. Upload Zoom normal. Yang ini juga, jadi yang ini sama-sama Zoom. Sorry. Kita bisa lihat di sini, semua sudah tertandai. Oke, jadi seperti itu tadi cara untuk memberikan paket pelajar pada hotspot, di mana pelajar hanya dapat mengakses WhatsApp dan Zoom. Nah, untuk untuk script ini akan saya berikan di link downloadnya di kolom deskripsi video. Tapi di sini saya memberikan catatan, sukses atau tidaknya script ini itu tergantung dari ketelitian dan pemahaman kalian mengenai
Mangle, dan juga hotspot profile yang kita buat. Jadi pastikan semua parameter yang kalian buat di hotspot profile itu harus sesuai dengan apa yang kalian buat di Mangle-nya. Seperti itu. Jadi jangan salahkan admin apabila script ini tidak berjalan di tempat kalian. Karena bisa saja kalian yang kurang teliti dan pemahamannya yang kurang mengenai cara membuat paket pelajar dan advance QoS hotspot berdasarkan profil-profil yang kalian buat di hotspot kalian. Nah, untuk advance QoS hotspot ini juga sudah pernah saya bahas di channel saya, jadi kalian bisa lihat, kunjungi channel saya, ISZ Channel, untuk lebih memahami mengenai advance QoS hotspot. Oke, demikian tutorial dari ISZ Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari ISZ Channel. ISZ Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.